Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah minggu kemarin kita mempelajari dua kerajaan, yaitu kerajaan tertua di Hindu-Buddha di Indonesia yang tercatat, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara yang ada di Jawa Barat, begitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu buku tulis sejarah dan alat tulisnya. Kemudian pastikan kalian sudah mandi, kemudian sudah sarapan agar semangat dalam melakukan pembelajaran. Oke, anak-anak, di dalam belajar di rumah ini silahkan untuk selalu mengikuti kegiatan belajar di rumah dengan metode dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh atau online pun insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan ulangan 2 minggu lagi kita akan ulangan mengenai kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke anak-anak, kita mulai untuk kerajaan hari ini yang akan kita bahas ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan Kalingga, begitu ya. Oke, kerajaan Kalingga atau disebut juga Holing, begitu ya, diperkirakan berkembang sekitar abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Artinya di antara rentan tahun 601 Masehi sampai rentan 899 Masehi, abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Oke, kemudian kerajaan Kalingga atau Holing ini diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga sendiri berasal dari Kalinga atau nama sebuah kerajaan di India Selatan, gitu. Nah, menurut berita dari Cina, di sebelah timur Kalingga ada Poli atau Bali. Di sebelah baratnya ada Topoteng atau Sumatera, menurut berita dari Cina ya. Kemudian di sebelah utaranya ada Chenla atau Kamboja, dan di sebelah selatannya berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi kerajaan Kalingga itu diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria, gitu ya. Oke, kemudian sumber sejarahnya adalah berita Cina, yaitu berita dari dinasti Tang yang menyebutkan adanya kerajaan Kalingga yang berlokasi di Copo atau Jawa, gitu ya. Kemudian sumber lain berasal dari berita I Sing, begitu ya, seorang pendeta Buddha dari Cina. Kemudian ada prasasti Tukmas yang diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi dan ditemukan di desa Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Nah, melalui berita-berita ini banyak hal yang kita ketahui tentang perkembangan kerajaan Kalingga dan kehidupan masyarakatnya. Oke, kita masuk ke kehidupan politik dan pemerintahan. Oke. Nah, sejak tahun 674 Masehi, kerajaan Kalingga diperintah oleh seorang raja perempuan atau ratu ya, bernama Ratu Sima. Pemerintahan puncak diserahkan kepada 4 orang mahamentri. Mereka mengatur bersama penguasaan atas 28 kerajaan kecil yang tersebar di Jawa Tengah dan mungkin juga di Jawa Timur. Nah, Ratu Sima memerintah kerajaan Kalingga dengan tegas, jujur, dan adil atau bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh untuk terhadap semua peraturan yang berlaku. Oke. Kemudian kehidupan sosial budaya masyarakat di kerajaan Kalingga, begitu ya. Nah, sebagian besar rakyat Kalingga sudah mempunyai kepandaian menulis bahasa Palawa. Oke. Kemudian mereka juga mempunyai keterampilan berbahasa Sanskerta sebagai bahasa keagamaan.
Oke. Terus rakyat Kalingga telah banyak yang menganut agama Hindu Buddha. Oke, bentar ya. Oke. Agama berarti agama yang utama dianut oleh penduduk Kalingga adalah agama Buddha utamanya. Kemudian agama Buddha berkembang pesat, bahkan pendeta Cina yang bernama Huining datang di Kalingga dan tinggal selama 3 tahun. Selama di Kalingga ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Huining dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabadra. Oke. Kemudian kita masuk ke kehidupan ekonomi. Kerajaan Kalingga menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Bidang kerajinan, kemampuan mengolah logam, dan pertukangan juga sudah dikuasai oleh rakyat Kalingga. Oke. Nah, mata pencaharian dari penduduk Kalingga pada umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga subur untuk pertanian. Di samping itu penduduk juga melakukan perdagangan, gitu ya. Nah, kerajaan Kalingga ini mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan dari Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Jadi ada kemungkinan diserang oleh kerajaan Sriwijaya begitu ya. Oke. Kita masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, kerajaan Sriwijaya hubungan gitu. Kita tahu bahwa hubungan dagang antara India ketika pertama kali kita jelaskan mengenai bab ini dengan kepulauan Indonesia sudah ramai begitu. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Nah, kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan. Kerajaan-kerajaan kecil di pantai Sumatera sekitar abad ke-7, berarti 600 Masehian, antara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Dari ketiga, dia ada 3 ya, Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Dari ketiga kerajaan itu yang kemudian berhasil berkembang adalah Sriwijaya. Kerajaan Melayu juga sempat berkembang dengan pusatnya di Jambi, tetapi yang bertahan dan besar yaitu Sriwijaya. Oke. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu, begitu ya. Kemudian Melayu dapat ditaklukkan. Melayu itu sekarang semenanjung Malaysia ya, dan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kemudian letak pusat kerajaan Sriwijaya ada yang berpendapat ada di Palembang, kemudian ada yang berpendapat di Jambi. Akan tetapi pendapat yang banyak didukung adalah berlokasi di Palembang atau di dekat pantai di tepi Sungai Musi. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya pindah ke Jambi. Nah, adapun sumber sejarahnya di dalam prasasti ditulis dengan huruf Palawa, kemudian bahasa yang dipakainya Melayu kuno. Nah, inilah sumber sejarah kerajaan Sriwijaya berupa prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Talaga Batu, prasasti Karang Brahi, dan prasasti Digor. Oke. Selain prasasti, sumber sejarahnya adalah berita asing dari Cina, India, dan Arab, serta benda-benda purbakala, contohnya candi-candi. Oke. Kemudian kita masuk ke kehidupan politik dan pemerintahan ya. Oke. Kerajaan Sriwijaya dibagi menjadi sejumlah wilayah yang disebut mandala. Wilayah tersebut diperintah oleh seorang pejabat yang disebut datu atau bupati.
Oke. Pemerintahan raja bersifat turun-temurun dengan adanya Yuwa Raja yang dijabat oleh putra mahkota kerajaan. Oke, jadi kerajaan Sriwijaya punya beberapa wilayah disebut mandala, kemudian dipimpin oleh datu atau bupati. Putra mahkota raja atau yang nantinya akan menjadi raja disebut Yuwa Raja. Kemudian ada faktor-faktor pendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya. Pertama, letak yang strategis atau letak geografis dari kota Palembangnya sendiri. Begitu, Palembang kan sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Kemudian di depan Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina atau sebaliknya. Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung. Kemudian kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina. Kemudian keruntuhan kerajaan Funan. Nah, runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan dari Kamboja. Hal ini telah memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim karena saingannya yaitu kerajaan Funan di Vietnam itu hancur oleh serangan Kamboja. Hal tersebut membuat Sriwijaya berkembang secara pesat menjadi kota atau kerajaan di mana perdagangan India ke Cina melewati Sriwijaya, sehingga Sriwijaya akhirnya bisa menguasai Selat Malaka dan menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Oke, adapun faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya. Oke, sebelum ke sana kita politik yang tadi dulu ya. Bentar. Nah, kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut Dapentahyang dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang. Oke, nah daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Sriwijaya antara lain adalah Tulang Bawang terletak di Lampung, kemudian daerah Kedah di pantai Semenanjung Melayu, kemudian Pulau Bangka, kemudian daerah Jambi, Tanah Genting, kemudian Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Begitu ya, menurut berita Cina diterangkan adanya serangan dari barat sehingga mendesak kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur, atau kerajaan yang tadi yang kita bahas tadi diduga diserang oleh Sriwijaya. Karena Sriwijaya ingin menguasai Jawa bagian tengah karena pantai utara Jawa bagian tengah juga merupakan jalur perdagangan yang penting. Oke. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya. Adanya serangan dari Jawa, kemudian adanya serangan dari kerajaan Chola, kemudian mundurnya perekonomian perdagangan Sriwijaya, kemudian terdesak oleh perkembangan kerajaan Tai di Thailand, kemudian adanya serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477, ada abad ke-15, munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Oke. Adapun kehidupan sosial budaya masyarakat pada zaman Sriwijaya. Oke. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana yang terpenting di Asia Tenggara dan di Asia Timur. Oke, pun sebagai pusat perdagangan ya, Sriwijaya. Kemudian kehidupan ekonomi yaitu ramainya perdagangan India dengan Cina melalui Selat Malaka sangat menguntungkan Sriwijaya. Para pedagang dari kedua bangsa tersebut singgah di pelabuhan milik Sriwijaya. Selain membayar bea masuk, mereka juga melakukan transaksi jual beli dengan pedagang-pedagang Sriwijaya. Oke, sebelum ke sana ada beberapa tambahan. Oke. Anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian, yaitu mengenai kerajaan Kalingga dengan kerajaan Sriwijaya, begitu ya. Oh ya, maaf, sebelumnya untuk raja ya, tadi belum untuk di Sriwijaya ini. Untuk raja yang terkenal adalah Bala Putra Dewa.
Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasannya, yaitu Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Gitu ya. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan membahas beberapa kerajaan dari Hindu Buddha lagi. Tetap jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.